Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Walhamdulillahi ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Perbanyak salat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka insyaallah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bersalat kepada baginda Rasulullah, maka tidaklah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan Buya Andri Nurwandi, dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya Wahyudin, mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Saya akan di sini menjelaskan tentang Pancasila, sila pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sila pertama sependek akal pikiran yang saya ketahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Pancasila, sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya ada 5 makna yang saya rangkum tentang Pancasila sila pertama ini. Yang pertama ialah tentang pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. Makna yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama ialah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam dan segala yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya rakyat Indonesia, rakyat bangsa Indonesia ini mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, mempercayai Tuhan. Seperti itu. Namun yang jadi pikiran saya selama hari ini, lantas bagaimana dengan orang-orang ateis yang tidak sama sekali mempercayai adanya Tuhan? Apakah orang-orang tersebut masih dianggap sebagai rakyat daripada bangsa Indonesia? Ini saya kembalikan kepada Buya Andri. Nah, seperti itu. Jadi bangsa Indonesia ini harus mempunyai Tuhan. Walaupun di Indonesia ini beragam-ragam agama, namun yang menjadi mayoritasnya ialah agama Islam. Seperti kita, seorang Muslim yang mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta seluruh alam dan esa daripada segala sesuatu apapun. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tentang ini saja kita telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Qul huwallahu ahad, qul, katakanlah huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala bersih. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sama sekali tandingannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai rakyat Indonesia memiliki Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat di dalamnya harus taat dalam beragama sebagaimana agama yang kita anut. Maka makna sila pertama ialah menciptakan sikap individual agar senantiasa taat dalam menjalankan agama sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran-ajaran yang telah diperintahkan. Aturan yang dibuat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan diri atas sikap manusia yang tidak terbatas adanya. Dengan kita taat beragama, maka sifat-sifat buruk dalam diri kita insya Allah akan hilang semua. Ada agama Islam, ada Kristen,
Protestan, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan agama-agama lainnya. Maka sebagai rakyat Indonesia, kita harus beragama. Yang ketiga, penjelasannya ialah tentang kebebasan dalam beragama. Ialah memberikan pengakuan serta kebebasan. Jadi, setiap warga negara secara individu maupun masyarakat berhak memeluk agama yang dikehendakinya dan kemudian mengamalkan ajaran agama yang ia yakini dan telah ditetapkan dalam hukum agama dan undang-undang dasar. Kebebasan dalam beragama. Namun, di akhir-akhir ini, apalagi kita di penghujung tahun kemarin tentang Natal 25 Desember, maka umat Kristiani merayakannya. Namun kita sebagai umat Islam tidak boleh merayakan hari Natal, apalagi mengucapkannya. Kenapa? Karena itu sama saja merusak akidah kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim yang berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. Maka tatkala kita mengucapkan kepada umat Kristiani, sama saja kita merusak akidah kita, menjual agama kita. Oh, tapi hanya ucapan. Iya, memang hanya ucapan. Sebagaimana kita yang masuk ke dalam Islam, orang kafir di luar agama Islam yang masuk ke dalam Islam hanya menyebutkan kata-kata 2 kalimat syahadat. Sebagaimana orang yang ingin nikah, ijab kabul hanya dengan kata-kata, maka sah pernikahannya. Sebagaimana orang yang ingin menggauli istrinya, pasti ada unsur ijab kabul terlebih dahulu. Maka hanya dengan kata-kata bisa menyebabkan apapun. Karena lidah ini memang tidak bertulang, akan tapi lebih tajam daripada pedang. Maka hati-hati kita sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat beragama, jangan sampai kita menjual akidah kita hanya karena hal sepele. Diperbolehkan untuk mengucapkannya, tapi kita yang paham, yang meyakini, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mengucapkan perayaan tersebut. Merusak akidah kita, merusak ajaran agama Islam dalam diri kita. Maka kalau kita mengucapkannya, sama saja kita kafir. Kita ikut merayakannya, sama saja kita kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti ajaran suatu kaum, menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka termasuk dari golongan kaum tersebut. Maka, tidak toleransi. Toleransi itu ibaratkan mudahnya seperti ini. Kita mempunyai minuman dengan kawan kita yang non-Islam. Mempunyai minuman, kita minum kopi, dia minum teh. Kita sama-sama menikmati minuman kita. Kita menikmati kopi kita, dia menikmati teh dia. Tanpa harus menggabungkan teh dia ke dalam kopi kita. Seperti itu. Kita berkawan dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Kita menghormati mereka, kita berkawan. Kita bersahabat dengan dia. Tapi jangan sampai kita menjual agama kita. Jangan sampai kita terikut. Karena kita sebagai umat Islam memiliki keyakinan, khususnya Al-Fakir memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Maka kita pun memiliki dalil dalam beragama. Maka jangan sampai kita menjual agama kita, jangan sampai kita menjual akidah kita hanya karena hal sepele. Yang keempat ialah tentang tak ada paksaan dalam beragama. Makna sila pertama ialah tidak adanya unsur memaksa dan paksaan memeluk agama kepada orang lain. Jadi setiap individu tidak boleh memaksa kelompok atau perorangan untuk ikut masuk agama yang dianut oleh seseorang tersebut. Nah, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi seorang itu bebas memilih masuk agama mana. Masuk agama Islam, Kristen, yang lainnya silakan. Namun kita sebagai umat Islam, lainnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya baginda Rasulullah SAW, kita harus berdakwah. Kita sampaikan ajaran Islam kepada mereka agar masuk ke hati mereka sehingga mereka mau mengikuti kita, namun enggak secara paksa. Maka kalau zaman dahulu ingin masuk ke dalam agama Islam, itu kalau tidak masuk dibunuh langsung. Itu zaman dahulu. Namun sekarang ketika turun ayat la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam beragama, maka yang mau masuk Islam silakan. Namun ada tempat di mana kita harus menyampaikan akidah kita, menyampaikan ajaran Islam yang kita ketahui kepada mereka. Berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Karena kita memiliki keyakinan agama Islam merupakan agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai bangsa Indonesia mengajak saudara kita tanpa memaksa. Jadi mengajak sama memaksa itu beda.
kita ajak mereka. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Kalau tidak mereka mau, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah agar mengikuti ajaran yang benar. Karena apa? Kita memiliki keyakinan seperti tersebut. Yang kelima, makna daripada sila pertama ialah saling menghormati dan menghargai. Nah, kita jelaskan tadi, walaupun dalam makna-makna yang lain telah masuk penjelasannya, ialah menciptakan atau membangun pola hidup saling menghargai, menghormati antar umat beragama dan menjauhi sikap ketidakadilan atau membeda-bedakan pada ajaran agama lain meski bertentangan dengan keyakinannya. Umat Kristiani ke gereja itu keyakinan mereka, itu ibadah mereka, maka kita hormati. Namun kita jangan sampai terikut. Umat Hindu, umat Buddha yang berkeyakinan Tuhan mereka sendiri, yang berkeyakinan seperti apa-apa itu, kita harus hormati. Karena kita sebagai bangsa Indonesia hidup dalam mayoritas beragama yang banyak. Maka kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keyakinan, terlebih-lebih kita sebagai umat Islam, kita harus jaga akidah kita. Jangan sampai kita terikut akan ajaran yang tidak benar. Namun kita harus menghormati mereka, karena sesama menghormati itu wajib bagi diri kita. Dan ada tatkala di mana kita harus menyampaikan ajaran agama kita kepada mereka dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti Allah bukakan hidayah kepada mereka dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Sama-sama kita menikmati indahnya agama Islam ini di bawah naungan, di bawah pimpinan, di bawah kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini bisa Al-Fakir sampaikan dan jelaskan mengenai sila pertama daripada Pancasila, yakni ketuhanan Maha Esa. Mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan ataupun penjelasan yang mengada-ngada atau yang tidak sesuai dengan kaidah kepada Buya Andri, mohonlah dimaafkan. Dan Al-Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun yang sebesar-besarnya. Maka dengan ini Al-Fakir sudahi materi Pancasila ini untuk memenuhi tugas dari Buya Andri. Kepada Buya Andri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'as salamah. Ana Al-Fakir rahmatullahi taala Wahyudin Ibnu Syekh Muhammad Husain Rasid. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.